Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan pada halaman 41. Halaman 41 pembahasan yang kedua. Wujub sholatil jamaah. Jadi bahasan kedua ini adalah bicara tentang aspek-aspek hukum ya, terkait dengan persoalan sholat jamaah ya. Wujub sholatil jamaati, wajibnya sholat jamaah. Tamhidun. Tamhid itu sebagai pengantar, pendahuluan atau pengantar. Inaiqam atas sholawatil khams. Sesungguhnya menegakkan sholat yang 5. Inna sholata inaiqam atas sholawatil khams. Sesungguhnya melaksanakan sholat 5 waktu ma'al jamaah bersama berjamaah, ma'al jamaah dengan berjamaah. Itu dia adapun iqamatis sholawatil khams iku bina adzamil ibadati, setengah saking di antara ibadah yang paling agung. Dia adapun iqamatis sholawatil khams iku bina adzamil ibadah, setengah saking luwih agungi, lebih besarnya beberapa ibadat. Wa adzamil qurbat wa jalil qurbat. Wa jalli, dan lebih agungnya, sama aslinya ajallu, lebih besarnya, lebih agungnya. Al qurbat, qurbatun, jadi upaya amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini namanya qurbat. Upaya-upaya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Salah satu agar hamba itu dekat dengan Allah Ta'ala adalah dengan melalui media sholatnya. Sholat waktu adalah sebagai media sarana untuk agar manusia bisa mendekatkan kepada Allah. Karena sholat adalah merupakan salah satu media untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, idza shallahatukum fa innahu yunaji rabbahu. Ketika orang sholat, sebenarnya manusia itu, seseorang itu melakukan sebuah dialog, sebuah komunikasi dengan Allah Ta'ala. Maka waradat nususun katsirah, dan telah ada beberapa teks-teks yang ayat Quran ataupun hadis yang banyak, beberapa nas yang banyak fil kitabi was sunnah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tadullu yang menunjukkan apa nusus, ala wujubi atau wajibnya sholat. Wa sadkur bi'aunillahi ta'ala, dan aku akan menyebutkan bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala, ba'dun sebagian, minha di antara apa nususun katsirah tadi itu, tahtal anawin, di bawah beberapa judul, beberapa topik atau judul at-taliyati yang sebagai berikut. 1. Amara, perintah sapa Allah Ta'ala, birruku'i, dengan melaksanakan ruku. Ruku dimaksud itu adalah sholatnya. Ma'arroqina, bersama orang-orang yang ruku. Jadi di sini menggunakan bahasa ruku, tapi yang dimaksud adalah sholat, karena ruku adalah bagian daripada sholat. Istilahnya di dalam balaghahnya adalah binitalakil juz wairatatil qur, yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan ya. Al-amru bi'adai sholati, perintah untuk melaksanakan sholat. Ba adalah al-amru bi'adai sholati, perintah untuk melaksanakan sholat. Ma'al jamaati, dengan berjamaah. Fi halatil khauf, dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan mencekam. Yaitu adalah sholat apa? Sholatul khauf. Sholatul khauf itu adalah sholat dalam keadaan perang. Jadi orang dalam keadaan situasi perang pun masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, dari situlah nanti akan menimbulkan sebuah
tafsir, penafsiran, kesimpulan yang berbeda di antara para ulama. Al-amru adalah perintah biadai sholat itu menunaikan sholat mal jamaati bersama jamaah di halatil khauf dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang menakutkan. Jim amrun nabi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biadai sholat dengan melaksanakan sholat bil jamaati dengan berjamaah. Yang keempat adalah an-nahyu larangan, anil khuruji dari keluar, minal masjid dari masjid, ba'dal adzan setelah ada kumandangkannya adzan. An-nahyu larangan anil khuruji dari keluar, minal masjid dari masjid, ba'dal adzan setelah kumandangkannya adzan. Ada mutarkisin Nabi, tidak adanya keringanan Rasul, tidak adanya rukhsah itu keringanan, dispensasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam litakhallufi untuk tidak hadir. Takhallafa artinya apa? Takhallafa itu tidak datang. Bahasa Jawanya ngareni ya. Takhalluf artinya tidak datang. An sholatil jamaati dari menunaikan sholat jamaah. Itu adalah terkait dengan hadisnya apa? Abdullah bin Abi Maktum itu. La sholata lil mutakhallifi an sholatil jamaah bi ghairi udhrin. La sholata tidak sempurna. Tidak sempurna sholatnya, bisa diartikan tidak sempurna. Yang kedua bisa diartikan tidak sah ya. La sholata tidak sempurna lil mutakhallifi bagi orang yang tidak hadir, tidak datang atau tidak hadir, anil jamaati dari menunaikan sholat jamaah, bighairi udhrin tanpa adanya alasan dan tidak adanya sebab yang dibenarkan secara hukum. Kemudian ya at-takhalluf anil jamaah, tidak hadir untuk melaksanakan jamaah, tidak hadir atau tidak datang. Anil jamaah itu menunaikan sholat jamaah, iku min alamatil munafiqin, salah satu di antara beberapa tanda. Iku setengah saking biro-biro tandane wong sing munafik. Jadi salah satu tanda munafik adalah indikatornya tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Istighwadu syaitan. Jadi istighwad menguasainya syaitan atau mengalahkannya syaitan. Istighwadu syaitan atau menguasai atau mengalahkannya syaitan atau menaklukkannya syaitan. Jadi boleh menguasai, menaklukkan atau mengalahkannya syaitan, menaklukkannya syaitan ala qaryatin pada suatu desa. Ala qaryatin pada suatu desa. Jadi syaitan bisa menguasai, menaklukkan sebuah desa, ala qaryatin pada sebuah desa, la tuqamu yang tidak ditegakkan, la tuqamu yang tidak dilaksanakan juga di dalam qaryah, apa sholatul jamaati, sholat jamaah. Tok at-tahdid. At-tahdid artinya menakut-nakuti, memberikan warning ya. At-tahdid itu menakut-nakuti, bighadabillahi dengan mendapatkan kutukan Allah Ta'ala, bighadabillahi dengan mendapatkan murka. Ghadabillah itu murka itu apa? Muri, marah ya. Mendapatkan murka atau kutukan dari Allah Ta'ala bisa babi tarkil jamaah dengan sebab meninggalkan jamaah. Kemudian hamun Nabi, bermaksudnya Nabi. Jadi hama itu mempunyai keinginan yang kuat. Artinya Rasulullah memberikan atensi
utai oleh nejone Nabi. Jadi Nabi itu punya niat, punya inisiatif ya. Bitakhrikil buyut dengan membakar rumah. Bitakhrikil buyuti dengan membakar rumah. Alal mutakhallifin bagi orang-orang yang meninggalkan atau orang yang tidak hadir, orang-orang yang tidak datang an sholatil jamaati untuk menunaikan sholat jamaah. Ka su'u akibatiman, buruknya atau jeleknya akibatiman, akibat orang lam yastajib yang tidak menghadiri sopaman, lam yastajib yang tidak menghadiri sopaman ditakwati untuk ajaan ya. Ila sujudi untuk bersujud, artinya melaksanakan sholat. Disujudi untuk melaksanakan sholat. Pertama adalah amrullah ta'ala. Bisa amrullah ta'ala boleh, atau amrullah ta'ala, perintah Allah ta'ala berrukui dengan melaksanakan sholat ma'arroqina bersama orang-orang yang sholat. Jadi di sini bisa diartikan ruku, ayat ruku, atau bisa diartikan sholat. Amrullah ta'ala, perintah Allah ta'ala berrukui dengan melaksanakan ruku, melaksanakan sholat ma'arroqina bersama orang-orang yang ruku. Wabima yadullu ala wujubi ata'i sholati ma'al jamaah. Di antara hadis atau dalil dasar hukum yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah, atas wajibnya melaksanakan sholat jamaah. Wabima lagi pesangan sakit dasar-dasar atau keterangan atau dalil dasar-dasar hukum hati dulu yang menunjukkan bahwa ala sholat wujubi sholat jamaah, atas wajibnya menunaikan sholat berjamaah. Qaulu ta'ala utai kami Allah ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u marraqin. Wa aqimu lan juman nasir kabeh as-sholat akan sholat, wa atu dan keluarkanlah az-zakat warka'u dan sholat kalian semuanya, warka'u lan ruku' sira kabeh ma'rufina serta utang paruruh kabeh. Qala dawsab al-Habib Ibnul Jauzi fi tafsir qauli ta'ala, di dalam menafsiri firman Allah Ta'ala, warka'u marroqin, warka'u dan rukulah kalian semuanya, marroqina bersama orang-orang yang ruku. Tafsir dari surat An-Nisa ini, apa ini maksud marroqin? Surat Al-Baqarah ayat 43. Aisallu, makanya diartikan warka'u ay sallu, sholatlah kalian semuanya. Marroqina ay ma'al musallin, bersama orang-orang yang sholat. Ma'al musallin, bersama orang-orang yang sholat. Jadi makna warka'u marroqin artinya sholatlah kalian semuanya bersama orang-orang yang sholat. Waqala dawsab al-qadi al-baidawi ay fi jama'atihim, yang dalam jamaah, fi jamaatin dalam jamaah al-musallin. Waqala dawsab Abu Alimah Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi, Imam Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi bayinan dengan menjelaskan adillata wujubi sholati, akan beberapa dalil wajibnya sholat jamaah. Mubayinan dengan menjelaskan wujubah sholatil jamaati, akan wajibnya sholat berjamaah. Amal kita barabun Al-Quran wa qawlu ta'ala warka'u marroqin, warka'u dan rukulah kalian semuanya, sholatlah kalian semuanya marroqina, bersama orang-orang yang ruku. Ay amarot artinya memerintahkan sapa Allah Ta'ala berruku dengan melaksanakan sholat marroqina bersama orang-orang yang ruku, marroqina bersama orang-orang yang ruku. Wadhalika utawi makono amrullah berruku marroqin mau iku yakuno nopo dhalik iku fi halatil musyarakati, dalam keadaan al-musyarakah. Musyarakah itu artinya adanya keikutsertaan,
Fi halatil musyarakati dalam keadaannya al musyarakati adanya dalam keadaan al musyarakah adanya keikutsertaan fil ruku'i pada waktu ruku. Maka nama kono apa amrullah ta'ala atau qauluhu ta'ala mau iku amrun merupakan perintah biqamati sholati dengan menegakkan sholat bil jamaati dengan berjamaah wa mutlaqul amri adapun mutlaknya perintah wa warka'u tadi itu ma'rafi ini kuli wujubil amali wajib diamalkan. Jadi ayat ini sebagai ulama mengatakan bahwa jamaah itu hukumnya adalah wajib ya. Kenapa? Karena ada perintah. Semua perintah dimaknai adalah wajib. B. Al-amru bi'adai sholati adalah perintah untuk menunaikan sholat. Al-amru bi'adai sholati perintah untuk menunaikan sholat ma'al jamaati bersama jamaah. Fi halatil qawmi dalam keadaan mencekam. Fi halatil qawmi dalam keadaan mencekam. Dalam keadaan takut. Walam yakun lan orang nopal amru perintah bi'adai sholati dengan menunaikan sholat ma'al jamaah bersama jamaah fil aqwalil adil di dalam keadaan yang biasa. Fil aqwalil adil di dalam keadaan yang biasa. Dalam keadaan yang biasa aja, yang tidak biasa masih diperintahkan untuk sholat jamaah, apalagi dalam keadaan yang biasa. Karena ayat ini adalah ayat yang bicara tentang peperangan. Ya, bil aqwal ada di dalam keadaan yang biasa. Bal amara akan perintahkan Allah Taala dia dengan as-sholatu mal jamaah hatta fi halatil khawfi sehingga dalam keadaan menakutkan. Hatta fi halatil khawfi sehingga dalam keadaan yang menakutkan. Jadi ayat ini memberitakan Allah Ta'ala untuk menaikkan sholat jamaah sekalipun dalam suasana yang menakutkan. Qala azza min qail qala dabusab Allah azza wa jalla Allah min qailin wa idza kunta fihim faqam tasallahu sholata faltaqul ta'ifatun minhum maka wayaqtu asyiratahum fa idza sajadu falyakunu yuwaraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ini adalah ayat An-Nisa ayat 102. Ayat ini adalah ayat yang bicara tentang apa? Tentang sholat khauf. Sholat yang dilaksanakan dalam keadaan mencekam, yaitu adalah dalam keadaan perang ya. Nah, dalam keadaan perang itu masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian ayatnya panjang. Kemudian ini penjelasan di belakang. Faidah kana Allah Ta'ala. Faidah kana bil Allah. Faidah kana bil ada. Sapa Allah Ta'ala. Iku kata amara telah memerintahkan sapa Allah. Biadai sholat dengan melaksanakan sholat. Jadi kalau Allah Ta'ala memerintahkan melaksanakan sholat ma'al jamaati bersama jamaah fi halatil khawfi dalam keadaan menakutkan. Jadi ini Allah Ta'ala masih memerintahkan orang melaksanakan sholat jamaah masih dalam keadaan situasi perang. Apalagi perang dulu. Perang zaman dulu itu adalah perang tanding, bukan seperti sekarang. Jadi perang yang mengandalkan kemampuan secara fisik, karena apa istilahnya Tuhan ya. Jadi berhadapan-hadapan. Kalau sekarang kan perang teknologi, menggunakan bom, rudal, ya. Bahkan sekarang menggunakan drone, ya, lalu bom dan segalanya. Dulu tidak, tapi soal perang itu adalah betul-betul perang tanding, ya, hadap-hadapan. Nah itu dalam situasi yang seperti itu kan suasana yang menakutkan, dalam suasana yang betul-betul mencekam, itu masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah, apalagi dalam keadaan yang biasa. Maka di sini katakan, "Faidakan amar Allah Taala qad amara telah perintahkan sungguh Allah biadai sholat dengan menunaikan sholat mal jamaah bersama jamaah di halatil khawfi dalam keadaan takut." Fayakunu makono, wayakunu makono apa dalika mangkono al amru biadai sholat mal jamaah
Di halatil amni, dalam keadaan aman, dalam barang tidak perang, dalam suasana yang damai, min babi aula, dari bab yang lebih utama, apalagi katanya. Namanya adalah apa? Mafhum apa? Mafhum mukhalafah ya. Karena situasi perang ayat jamaah, kalau situasi tidak perang. Wabi ada dalam hal ini, wabi ada dalam hal ini, wabi ada dalam iki apa? Iki amarah Allah biadai sholat ma'ajawa'an yang kudu dawu sopa lima ibn al-mundir walam ma'amar nalikan perintah sopa Allah Ta'ala bil jamaah di kelawan sholat jamaah di kalakil kopi dalam barang menakutkan dalam menunjukkan apa amrullah perintah Allah Ta'ala ala anna dzalika mengatasi amrul mangkono al jamaah amrullah bil sholat bil jamaah di halatil amni dalam keadaan aman iku aujabul lebih wajib. Ini perintah tidak aman aja wajib, apalagi yang berada dalam situasi yang aman, dalam suasana tidak aman aja wajib, apalagi dalam keadaan tidak aman. Iku aujabu lebih wajib. Wa yaqulu dawu sapa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mubayyinan kada menjelaskan wajah istidlali yang alasannya istidlal mengambil dalil atau mencari dalil di ayat kalawan ayat ala wujubi sholatil jamaah atas wajibnya sholat jamaah. Bahwa jenis istidlal adapun alasan mencari dalil bil ayat dengan ayat menwujud dari beberapa aspeknya. Ahadu adapun salah satu di antara wujud amruhu ta'ala perintah Allah Subhanahu wa taala lahum kepada as-sahabah atau an-nas ya bisolat di kelawan melaksanakan sholat berjamaah di dalam keadaan berjamaah. Suma'ata kemudian mengulangi surah Allah. Adal amro yang perintah iki. Marotan syariatan pada tahap yang kedua kalinya. Marotan syariatan yang kami bindu pihak itu ibadah pada kelompok pada haknya kelompok yang kedua. Biqouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Warta di taifat mukro lam yusolli fal yusolli maka. Warta tidaklah kang sopok taifatun kelompok yang lain lam yusolli yang belum melaksanakan sholat taifat mukro fal yusolli maka ada melaksanakan sholat taifat mukro maka bersama kamu. Babihada dan dalam hal ini bihada yang dalam hal ini qauli ta'ala dalilun adalah merupakan dalil anal jamaah sebenarnya jamaah itu fardu hukumnya adalah fardu alal lahyan adalah fardu ain fardu alal lahyan adalah hukumnya fardu ain artinya apa? Kewajiban yang bersifat individu di dalam yasqutha apabila tidak menggugurkan al jamaah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala minat thaifatis sanati pada kelompok yang kedua bilfilil awal kalawan kelakuannya kalau utama. Walau karena jika ada wal jamaah dijamin sunatan merupakan hukum yang sunnah, lakana yatina ono, filil aula, iku aulal aqdari orang-orang yang punya udur, aulal aqdari orang-orang yang punya udur, bisukutiha kelawan guguri jamaah disebut dia kelawan guguri jamaah udrul khaufi karena udur karena rasa takut walau karena lamun ono wa jamaah fardu kifayah itu hukumnya adalah fardu kifayah itu artinya kalau dilakukan oleh sebagian maka yang lain sudah gugur lasa kotor maka yakin gugur wa jamaah dipilih taifatil wa kelawan orang lakonnya kelompok yang pertama. Apabila ayat yang dalam ayat tadi itu dalil ala wujubi ada wajib jamaah al ayat yang atas hukum fardu ain ya. Artinya apa? Wajib secara individu. Fahada utawi iki dalilun ala wujubiha ala salat auzubi atas tiga macam ala salat saudi dengan atas
tiga macam. Amruhu ta'ala, perintah Allah Ta'ala dia kelawan sholat jamaah awalan pertama kali. Summa amruhu, kemudian perintah Allah Ta'ala dia kelawan jamaah sanian pada tahun yang kedua kalinya. Wa naulan sebenarnya Allah lam yurafis, wala memberikan keringanan sapa Allah. Lam yurafis tidak memberikan keringanan sapa Allah lahum kepada anas atau kepada sahabat bitarkiyah dalam meninggalkan jamaah halal khawfi dalam keadaan menakutkan. Bapak Bayan telah menjelaskan solusi Islam Ibnu Taimiyah wajian akhir dengan alasan yang lain di dalalati alakan di dalalati hadil ayat kadang petunjuk ayat ini ala ujubi sholatil jamaah dengan wajibnya sholat jamaah kaisu yaqulu sehingga dia berkata Ibnu Taimiyah innahu sa'atnya dikelakukannya kelakuan sunnah sanna boleh atau sunnah sanna melaksanakan innahu sa'atnya nabi Inau sa'atun Nabi kusana melaksanakan sopan Nabi. Inau suhunya Nabi kusana melaksanakan sopan Nabi sholat berjamaah di sholat jamaah, sholat al-khawfi sholat khawf jamaah tak setelah berjamaah. Wasawakona memberikan sopan Nabi dia di dalam sholatul khawf, ma'akan sholatul layah juz kang wara oleh wama liga itu tidak tanpa ono udur. Artinya apa? Tidak mengindahkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ketika tidak dalam keadaan menakutkan. Menghadap kiblat, bergerak tangannya dan segalanya sambil lawatkan itu boleh ya. Jika itu tanpa adanya udur, pasti balik kiblat sebagaimana membelakangi kiblat. Wal amalnya kasih dan melakukan tindakan yang banyak, aktivitas yang banyak. Bainau seni kelakuan belaya suzu orang oleh bainau saat ini amal kasir belaya suzu tidak boleh amal kasir. Jika itu tidak tanpa adanya udur, berarti kelawan sepakat para ulama. Wakadali kalau kau makun, wakadali kalau kau makun makam sawwa gofi ya mana ya jumlah ikan putrin mufarokat iman oleh misai iman oleh mufarokat imam oleh misai imam oleh berpisahnya imam qabla salami sebelum salam indal jumhur menurut mayoritas para ulama. Wakadali kalau kau makun malaya jumlah ikan putrin atau utawi itu layani membelakang atau layani ma'an mutabati imami dari mengikuti imam kama yatakhuru sebagaimana yatakhuru berada di belakang ashabul muakhiru sab yang berada di akhir ba'da ruku setelah rukunya sabil akhir ma'imam setelah imam tidak akan alihkan Allah sobat ladu musuh di hadapannya anas. Ini adalah pengecualian tentang sholat dalam keadaan khauf ya. Kalau berkata sobat al-jumhur bahati umur udailah berapa perkara dibutuh tilu batalakan bahati umur as-sholat ay sholat kalau bilang lama dilakukan bahati umur bibaik ujian tanpa adanya udur biwayudin tanpa adanya wudu. Kalau lam takun jika tidak ada apal jamaah kewajibatan hukumnya wajib, wal mustahabbatan bahkan hukumnya sunnah, lakana qad iltazama, lakana yatina ono, iku qad iltazama dalam teman-teman wajib, teman-teman harus apa fi'lul mahdurin melaksanakan sesuatu yang diharamkan. Muktilun adalah bisa membatalkan sholati untuk menunaikan sholat. Waktu dekat dan ditinggalkan al-muta'abatul wajibatu mengikuti hal-hal yang wajib. Al-muta'abatul wajibatu mengikuti hal-hal yang wajib. Sholati dalam melaksanakan sholat li ajli fi'lin mustahabin karena menunaikan yang li ajli fi'lin mustahabin karena menunaikan melakukan pekerjaan yang diperbolehkan. Sesungguhnya video mustahil buat amkana teman-teman buat mungkin minat buat angkot karena teman-teman minat mungkin ini dari suatu yang mungkin apa yusallu itu melaksanakan sholat subuh anas wasdanan kali dewi
Qad ayu selalu melaksanakan sholat sopan nas wahdaran hari sendiri-sendiri, sholatan tamatan dengan sholat yang sempurna. Faulima, maka diketahui anna saat temene sholatan taman iku wajibatun, hukumnya adalah wajib. Iku wajibatun, hukumnya adalah wajib. Itulah tentang penjelasan yang terkait dengan namanya sholatul khauf, di mana dalam keadaan ada menakutkan, dalam keadaan mencegah pun masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu alasan-alasan kenapa ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib, karena dalam keadaan yang mencegah, dalam keadaan peperangan pun masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini alasan-alasan ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya adalah wajib. Saya kira itu. Insyaallah kita lanjutkan tentang beberapa penjelasan yang terkait dengan status hukum daripada sholat jamaah. Alasan-alasan ulama kenapa sholat jamaah itu adalah hukumnya wajib. Saya kira itu. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.